di sini tidak menyudutkan kepada orang yang punya khodam, ya. Ya. Sedangkan mungkin ada pertanyaan dari masyarakat, sebenarnya kita boleh enggak sih mempunyai khodam? Mungkin seperti itu yang membuat ragu. Jadi saya sendiri ya mangga-mangga baik. Selagi ini itu positif. Yang penting kita harus menjaga tauhid kita. Dalam arti segala sesuatu ya kita gantungkan kepada Allah, dan khodam tersebut ya pelantara. Tapi saya berbicara tentang khodam-khodam yang positif, Pak, ya. Karena khodam positif ini ada yang muncul dari wiridnya, dan khodam positif ada yang muncul dari turunan-turunannya. Di seketika masih keadaan dalam positif tidak kita begitu. Terus yang selanjutnya, bagaimana kalau orang-orang sudah terlanjur, dia mempunyai suatu kekuatan, mempunyai suatu kelebihan, apakah dari khodam yang berbentuk kasar atau berbentuk jin, apa berbentuk dari khodam keruhun? Sudah terlanjur saya punya kemampuan nih, apakah ini khodam dari golongan jin ataukah khodam dari golongan keruhun yang sifatnya halus, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut pembicaraan kita malam ini yang insya Allah pada sehat ya semua kan, walaupun udah malam insya Allah kita diberi kesehatan yang baik. Nah, untuk melanjutkan obrolan ini kan ada di fenomena masyarakat bahwa setiap lalakon, setiap spiritual atau setiap apa saja itu selalu berhubungan sama khodam. Khodam dalam arti itu pembantu ya. Nah, adapun jenis-jenis khodam, tingkatan-tingkatan khodam mungkin itu tergantung dari keilmuannya mungkin tadi ya. Nah, kita pengen sedikit banyak pengen tahu istilahnya orang-orang yang didampingi oleh khodam itu ada enggak istilahnya khodam tersebut terciri ke seseorang itu terlihat, artinya si A berkhodam macan, si B berkhodam monyet atau berkhodam apa, yang berikutnya ada yang berkhodam wali-wali atau gimana itu menurut Pak Ustadz ini yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi saya jelaskan ya ini bisa diterima ya, insya Allah. Jadi berbicara tentang khodam terlebih dahulu. Jadi saya di sini tidak menyudutkan kepada orang yang punya khodam, ya. Sedangkan mungkin ada pertanyaan dari masyarakat, sebenarnya kita boleh enggak sih mempunyai khodam? Mungkin seperti itu yang membuat ragu. Jadi saya sendiri ya mangga-mangga baik. Selagi ini itu positif. Yang penting kita harus menjaga tauhid kita. Dalam arti segala sesuatu ya kita gantungkan kepada Allah, dan khodam tersebut ya pelantara. Tapi saya berbicara tentang khodam-khodam yang positif, Pak, ya. Karena khodam positif ini ada yang muncul dari wiridnya, dan khodam positif ada yang muncul dari turunan-turunannya. Di seketika masih keadaan dalam positif, tidak keluar dari syara, tidak ada pelencengan, ya mangga-mangga baik. Itu. Tetapi ya untuk diri pribadi saya sendiri seperti ini, menurut pendapat diri pribadi sendiri ya. Jadi khodam itu ada yang menjaga dari luar, dan ada yang sudah masuk menyatu dalam diri kita. Kalau anjuran saya,
Kalau Anda atau orang-orang mempunyai hodam, ya sebagus dan sebaiknya itu ada di luar saja. Ada di luar, jangan sampai menyatu dalam diri kita. Itu pun hodamnya kalau berbentuk bangsa-bangsa jin atau energi-energinya masih dikategorikan kasar. Ya. Kalau hodam berbentuk kasar kan biasanya untuk peperangan itu, Mas. Biasanya untuk peperangan, jadi melawan bangsa jin atau melawan sejenis sihir, sejenis teluh. Itu hodam-hodam yang kasar kalau urusan perang. Gitu. Jadi saya anjurkan ya supaya di luar saja. Supaya di luar. Jangan masuk ke dalam diri kita. Kenapa saya menganjurkan seperti ini? Karena saya mengharapkan diri kita ya supaya seaslinya kita. Iya. Jadi potensi diri kita yang asli, karena diri kita pun ada unsur kekuatan gaib yang sangat luar biasa yang bisa melebihi bangsa hodam. Seperti itu. Jadi makanya begini, kalau kita berbicara tentang hodam, seperti mungkin ada pengalaman dari orang atau dari teman yang pernah bertanya juga kepada saya, ya seperti hodam yang berbentuk keruhun atau yang berbentuk berjubah, kan seperti itu. Apakah ada, apa tidak ada? Jadi kita harus teliti juga. Ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Karena bangsa jin yang ingin menyelimpangkan kita juga ada hodam yang berbentuk berjubah seperti para wali. Ada. Tetapi kalau yang asli ini ada cirinya. Ada ciri. Jadi gambaran kalau hodam keruhun, jadi keruhun kita yang benar-benar ya taat ya, ibadah kepada Allah, itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gambarkan secara rasional, sebenarnya kan kemuliaan itu sifat daripada keilmuan yang ada di keruhun-keruhun kita. Ini diberi nilai lebih oleh Allah berupa keilmuan, dan keilmuan tersebut berwujud. Berwujud sesuai dengan karakter adat daerahnya. Seperti kalau di Jambi kan datuk pakai iyo, kalau di daerah kita kan Sunda ya banyaknya yang pangsit seperti gitu, karena itu mengikuti daerahnya seperti tadi itu pangsit. Sebenarnya itu kan dari energi wirid atau ibadah. Jadi energi-energi tersebut membentuk suatu karomah dari keruhun-keruhun kita, dan energi tersebut berwujud. Nah ini mah halus, dia mah tidak kasar. Maka ada perbedaan. Kalau orang sudah mengetahui sedikit tentang energi, antara perbedaan khodam karuhun yang halus, yang tinggi, dengan khodam jin, itu datangnya beda. Hawa dari hawa. Dari hawanya beda, dari energinya beda. Kalau dari energi yang kasar itu biasanya kalau kalau punya rumah di pinggir jalan, contoh ada mobil gede lewat, itu terasa seperti itu. Tapi kalau hodam dari keruhun, dari kemudian yang berwujud hodam, itu datang itu sejuk, kelembutan gitu. Itu perbedaan. Nah, makanya yang banyak menjadikan suatu kajian, memberikan suatu nasihat, itulah hodam-hodam karuhun. Kalau hodam-hodam untuk peperangan, itu biasanya dia itu dari hodam karuhun lagi kayaknya yang dipakai jadi mengikuti, tapi itu bagiannya untuk perang. Jadi kalau hodam-hodam yang berbentuk kasar, karena kan tidak ada pengarahan menuju ke arah Tuhan itu, tetapi ada pengarahan dia itu seperti ini. Jadi jiwanya berani, siapapun dia lawan. Karena wataknya seperti itu. Kalau hodam-hodam yang kasar, seperti itu wataknya. Makanya kenapa saya menganjurkan supaya tidak menyatu dalam tubuh kita hodam-hodam seperti itu? Ya karena akan menutup keaslian jati diri kita. Jadi terhalang oleh unsur hodam kasar tersebut. Hodam kasar tersebut, makanya ya silahkan, tapi dengan satu syarat. Berhati-hati gitu. Satu, berhati-hati. Nomor kedua, ya jangan mengistimewakan hodam tersebut. Karena saya juga pernah berguru ayah.
pernah berguru. Jadi kata guru saya gini, jadi apabila terbuka kita bisa mengetahui ya secara rasa atau secara keterbukaan, kalau ada yang mengikuti kita berbentuk khodam, jin atau dan sebagainya, dia ingin diikuti oleh kita. Katakanlah jin, kita itu menolak. Saya tidak mau. Ya terkecuali dia memaksakan diriku. Mungkin karena dia itu suka sama kita. Tetapi dengan satu syarat, jangan ada perjanjian, jangan ada subuh menyubuh. Silakan dia menunggu di luar. Kalau sifatnya ingin membantu syiar, silakan. Tetapi awas jangan sampai menyatu dalam diri kita. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, bagaimana kalau orang-orang sudah terlanjur, dia mempunyai suatu kekuatan, mempunyai suatu kelebihan, apakah dari khodam yang berbentuk kasar atau berbentuk jin, apa berbentuk dari khodam keruhun. Sudah terlanjur saya punya kemampuan nih, apakah ini khodam dari golongan jin ataukah khodam dari golongan-golongan keruhun yang sifatnya halus ya. Itu sebenarnya untuk mendeteksi bisa untuk mendeteksinya bisa. Jadi seperti ini mendeteksinya. Yang penting kita punya kemauan. Yang pertama kita punya kemauan, kita ingin mengetahui khodam yang ada dalam diri kita, yang sudah menyatu dalam diri kita positif atau tidak. Keinginan terlebih dahulu. Yang kedua, kita jangan mengakui kelebihan-kelebihan tersebut. Jadi kita kosongkan. Kita itu tiada daya terkecuali diberikan kekuatan oleh Allah. Makanya kemampuan-kemampuan tersebut, jadi jangan diaku terlebih dahulu. Jangan diaku. Seperti kemampuan bisa menerawang, bisa mengobati, itu kan ya. Jangan diaku. Jadi kita ingin mencari suatu kebenaran. Gitu. Terus selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita tidak ada pengakuan dan kita ingin mengetahui di dalam diri saya ada jin atau tidak. Jadi saya memberikan suatu praktek. Jadi saya pun ya dialami oleh saya. Ternyata dulu pun saya mengalami itu, di diri saya ada jin. Tapi alhamdulillah dengan praktek tersebut jadi bisa dibersihkan. Jadi saya menggunakan metode seperti tadi. Jadi mentiadakan, jadi kemampuan-kemampuan ini saya tidak akui dan saya pasrahkan kepada Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya angkatkan 2 tangan saya kepada Allah dan saya memohon ya Allah, berikanlah saya petunjuk antara hak dan batil ya Allah. Dan saya mohon kepadamu ya Allah, apabila di dalam diri saya ada energi-energi negatif atau khodam yang tidak baik dari golongan-golongan bangsa jin ya Allah, saya mohon netralkan, bersihkan ya Allah. Dan saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Dan kalau untuk orang-orang yang sudah punya pengalaman dalam dunia kebatinan, ya otomatis jadi si tangan itu akan gerak sendiri. Tapi kita geraknya itu bukan karena egonya, tapi kita mengikuti rasa yang ada dalam diri kita. Jadi ternyata tangan ini bergerak sendiri. Dan biasanya gini, kalau di dalam diri kita ada jin, setelah kita meminta kepada Allah dengan keyakinan kita kepada Allah dengan sesungguhnya, itu si jin tersebut akan kontak. Ada emosi tiba-tiba dalam hati. Atau ada rangsangan panas. Atau seperti apa ya, seperti tidak terima. Di dalam batin kita tidak terima. Apabila ada ciri-ciri seperti itu, kita teruskan kepada Allah dengan kesungguhan, kita ikuti geraknya. Jadi geraknya seperti apa? Kalau gerak kita mengusap dada, ikuti. Kalau gerak kita mengusap perut, ikuti. Kalau gerak kita mengusap mata, ikuti. Terus aja. Ntar ada koneksi. Dulu saya itu sempat terjadi muntahan, mual. Seketika mual. Tiba-tiba mual. Tapi saya ikuti, akhirnya sampaikan keluar ya. Ada kotoran-kotoran juga keluar, berapa kali kotoran. Terus interaksi, badan saya panas. Saya jalankan selama 3 malam. Setelah 3 malam tersebut, saya ini merasa ringan. Jadi badan ini terasa ringan, enteng. Terus
ada bintik-bintik nih. Di kolbu saya ada bintik-bintik. Jadi bintik-bintiknya jadi mengarahkan kepada taat. Mengarahkannya kepada taat. Seperti itu. Karena kan kalau kita sudah tertumpangi unsur jin, emang dia punya kesaktian. Jadi bisa bisa mengobati atau menolong seseorang, tetapi efek ke dirinya dia tidak sadar. Seperti apa efek ke dirinya? Itu efeknya kalau diajak ibadah berat, malas. Tapi bukan berarti tidak sholat, tapi berat. Jadi ini diundur-undur aja tak sholat. Gitu. Tapi kalau sudah bersih insya Allah. Gitu. Nah itu cara menetralisir gitu kan, kodam yang sedikit negatif gitu kan. Sekarang gini, saya mau nanyakan ke Ustadz itu, apakah setiap orang itu punya khodam enggak gitu? Apakah khodam itu datang kepada orang-orang pelaku spiritual atau ke semua orang gitu, ada khodamnya gitu? Mungkin kalau jin korin tuh setiap orang ada gitu. Apakah itu masuk jenis khodam atau gimana itu? Jadi kalau berbicara semua orang punya khodam, itu sebenarnya kalau untuk khodam pembantu gitu ya, khodam luar daripada jin korin itu sebenarnya tidak semuanya, tidak semuanya. Mungkin hanya orang-orang yang satu dia mengulik dunia hikmah, mengulik dunia tikir, mengulik dunia spiritual seperti itu. Tetapi ada juga yang dia tidak sadari, itu diikuti oleh khodam. Khodam itu suka kepada dia, tapi tidak semuanya, tidak semuanya. Bahkan ada yang sadar dan tidak disadari, ternyata orang tersebut punya khodam. Kadang kan gini, ada yang tahu dia punya khodam, ada yang tidak tahu dia punya khodam. Begitu. Makanya untuk mendeteksi seperti tadi kita lakukan seperti tadi. Nah kalau untuk ini, apakah khodam itu mengikuti tingkatan khodam ini? Apakah dia mengikuti spiritual seseorang, atau khodam itu datang dengan sendirinya? Umpama gini, saya ini umpamanya nggak terlalu taat lah istilahnya terhadap syariat, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah khodam tingkat tinggi itu bisa datang, atau khodam itu mengikuti ke